Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? I hope you all in a great condition. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus semangat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. What doesn't kill you makes you stronger. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. So, pandemi ini akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi, lebih siap lagi dengan tantangan dan ujian di masa mendatang. Sebab tantangan dan ujian tidak akan pernah berhenti selagi kita masih hidup di dunia ini. Okay, alright then. Today we will discuss about descriptive text. Hari ini kita akan berdiskusi tentang descriptive text. Sesuai dengan kurikulum darurat di saat pandemi ini, di kurikulum 2013, materi ini berada pada KD 3.7. Tetapi, pada kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan, materi ini berada pada KD 3.4 dan 4.4. Kompetensi dasar 3.4. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda. Sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4. Teks deskriptif 4.4.1. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. 4.4.2. Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, dalam aspek pengetahuan 3.4, kita diminta untuk membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada deskriptif teks. Sedangkan pada aspek keterampilan 4.4, 4.4.1, 4.4.2, kita diminta untuk menangkap makna secara kontekstual dan menyusun deskriptif teks secara lisan dan tulis dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, dari uraian kompetensi dasar tadi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, fungsi sosial. Yang kedua, struktur teks. Dan yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Fungsi sosial dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari ialah mendeskripsikan, mengenalkan, memuji, mengidentifikasi, dan mengkritik. Sedangkan struktur teksnya dapat mencakup identifikasi secara keseluruhan atau bagian teks, sifat yang menjadi pencirinya, fungsi, perilaku, manfaat, tindakan, kebiasaan yang menjadi penciri orang, binatang, atau benda yang dibicarakan. Nah, pada unsur kebahasaan, kalimat deklaratif positif negatif dan kalimat interrogatif yes no question, WH question dalam simple present tense. Nomina baik singular maupun plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari bab ini, supaya sejalan dengan kompetensi dasar yang ingin kita capai. Descriptive text. The definition and purpose of descriptive text. Definisi dan tujuan dari descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Teks deskriptif adalah sebuah teks yang menceritakan atau menggambarkan seseorang atau sebuah benda. Its purpose atau tujuannya is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Dan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengungkapkan orang, tempat, atau hal tertentu. Nah, itu merupakan definisi dan tujuan dari descriptive text. Next, generic structure of descriptive text terdiri dari 2 bagian, yaitu identification dan description. Identification, identifying the phenomenon to be described, yaitu mengidentifikasi fenomena yang akan kita deskripsikan. Jadi kita identifikasi dulu bendanya, contohnya sebuah baju, kita lihat dulu warnanya, bentuknya apa, besar kecilnya gimana, jenisnya apa, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru description, describing the phenomenon in parts, qualities, or and characteristic. Jadi kita tinggal mendeskripsikan fenomena, bagiannya, kualitasnya, atau dan karakternya. Nah, pada bagian ini
kita mendeskripsikan atau menceritakan fenomena yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi, descriptive text ini sangat sederhana. Hanya terdiri dari dua bagian. Pertama, kita identifikasi benda, orangnya, lalu kita deskripsikan ciri-cirinya. Sudah selesai. Jadi, hanya sesimpel itu saja ya. Lalu, language feature dari descriptive text atau fitur kebahasaannya. Specific participant has a certain object, is not common and unique. Only one. For example, Bukit Kunci, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Jadi peserta tertentu memiliki objek tertentu tidak umum dan unik, hanya satu. Misalnya Bukit Kunci, rumah saya, Candi Borobudur, Paman Jim. Nah, misalnya rumah saya itu ada 2 atau 3. Nah, kita harus spesifik. Rumah saya yang di mana? Rumah saya yang di sebelah kantor kelurahan atau rumah saya yang di sebelah pasar, maka kita harus spesifik. Jadi hanya ada satu rumah saya. The use of adjective and adjective to clarify the noun, for example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Jadi penggunaan kata sifat untuk mengklarifikasi kata benda. Misalnya pantai yang indah, pria tampan, tempat terkenal di Jepara, dan lain-lain. Nah, adjektif atau kata sifat ini kita tambahkan kepada noun atau kata benda untuk mengklarifikasi kata benda. Jadi, untuk menjelaskan daripada kata bendanya. Contoh, pantai yang indah. Pantai itu banyak. Tapi karena kita tambahkan adjektif, indah, maka jadi spesifik. Pantai yang indah. Menggunakan atau pria tampan. Pria banyak, tapi kita tambahkan adjektif kata sifat, maka menjadi pria tampan. Dia mengklarifikasi dari noun pria. Selanjutnya, the use of simple present tense. The sentence pattern use is simple present tense because it tells the fact of the object described. Jadi penggunaan simple present tense. Jadi pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense karena menceritakan fakta objek yang dijelaskan. Jadi descriptive text banyak menggunakan kalimat dalam bentuk simple present tense. Nah, pada materi ini chapter 7, I'm proud of Indonesia, pada buku paket BSE Kemdikbud di halaman 149. Nah, kalian bisa lihat bukunya di halaman 149, buku paket dari Kemdikbud ya. Atau kalau kalian belum ada bukunya, kalian bisa download dulu bukunya. Nah, we will learn to describe people, animals, and things in order. Kita akan belajar untuk mendeskripsikan orang, binatang, dan benda dalam rangka to make them stand out, untuk membuat mereka menonjol atau terkenal. To show my pride of them, untuk menampilkan kebanggaan saya terhadap mereka. Or to promote them, untuk mempromosikan mereka. To criticize them, untuk mengkritik mereka. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita mempelajari descriptive text ini, supaya kita bisa menonjolkan, menampilkan, mempromosikan, dan memberikan penilaian terhadap sesuatu, baik penilaian positif maupun negatif, terhadap orang, benda, tempat, dan lainnya. In the classroom. In the classroom, pada halaman 150 di buku When English Rings a Bell. Nah, kita akan melihat percakapan antara Edo dan Benny. Mari kita lihat. Edo, do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Edo, apakah Anda melihat buku catatan saya? Aku meletakkannya di atas mejaku, tapi sekarang sudah tidak ada. Lalu Benny berkata, what does it look like? Seperti apa bentuknya? Nah, karena dia menggunakan what does it look like, maka dia mau ciri fisiknya. Selanjutnya Edo berkata, it's thick, it has a blue hardcover. Bukunya tebal. It's thick. It ini mengacu kepada buku ya. Karena sebelumnya dia cerita buku. It's thick, bukunya tebal. Memiliki sampul keras berwarna biru. Lalu Benny menjawab, does it have a pink ribbon separator? This one, apakah buku tersebut memiliki pita pemisah berwarna pink atau merah muda yang ini? Lalu Edo berkata, no, the ribbon is white. There's a sticker on the cover. It's shiny white round with a picture of an orangutan. Tidak, pitanya berwarna putih, ada stiker di sampulnya. Ini mengkilap putih bulat dengan gambar orangutan. Lalu Benny berkata, it must be the one over there, on the teacher's desk. Pasti yang di sana, di atas meja guru. Lalu Edo berkata, yes, you're right, thank you. Ya, kau benar, terima kasih. Nah, itu merupakan percakapan di classroom antara Edo dan Benny, di mana percakapan tersebut membahas tentang buku catatannya Edo yang menghilang.
Lalu ia bertanya kepada Benny dan ia menjelaskan ciri-ciri dari buku catatannya. Nah, kita bisa membuat sebuah descriptive text dari percakapan Edo dan Benny tadi. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama identification, lalu description. Do you see my notebook? Pada kalimat ini, yang kita identification itu adalah notebooknya. Nah, kita sudah dapat yang kita identification. Lalu, description-nya. It's thick, tebal. Seperti perkataannya si Edo tadi ya. A blue hardcover, sampul yang keras dan berwarna biru. The ribbon is white, pita pembatasnya berwarna putih. A sticker on the cover, ada sebuah stiker di sampulnya. Jadi ada sebuah stiker di sampulnya ya. And then, it's shiny, white, round with a picture of an orangutan. Mengkilap putih bulat bundar dengan gambar seekor orangutan. Lalu kita akan mencoba membuat atau menyusun sebuah descriptive text yang sangat singkat dan sederhana. Nah, ini adalah contoh teksnya, ada pada halaman 154 di buku teks BSA, When English Rings a Bell. Edo's notebook is, nah itu adalah bagian dari identification-nya. Sekarang kita akan mengisi blanks-nya dengan description yang sudah kita temukan dari percakapan Edo dan Benny tadi. Edo's notebook is thick, tebal. Lalu, with a blue hardcover, dengan sampul biru yang keras. It has a white ribbon separator, dengan pita pemisah atau pita penanda berwarna putih. There's a sticker on the cover, ada sebuah stiker di sampulnya. It's shiny, white, and round. Ini mengkilap, putih, dan bundar. Kata-kata it di sini mengacu kepada atau refer to kepada kata-kata stiker. Pada kalimat sebelumnya, yaitu there's a sticker on the cover. With a picture of an orangutan, dengan gambar seekor orangutan. Oke, nah sekarang kita telah mampu menyusun sebuah descriptive text sangat singkat dan sangat sederhana berdasarkan percakapan Edo dan Benny tadi. Oke, baiklah. Dari penjelasan saya tadi, saya harap dapat menambah pemahaman kalian tentang descriptive text. So, kita akan merefleksikan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalimat deklaratif dalam simple present, nomina, adjective. Contohnya, Edo's notebook is thick, merupakan kalimat deklaratif. Dan menggunakan adjective atau kata sifat, yaitu thick atau tebal. Nah, pada kalimat with a blue hardcover, kalimat ini menggunakan nomina cover dan artikel a. Selanjutnya, kita juga sudah dapat menangkap makna tersurat dan menyusun teks deskriptif sangat singkat dan sederhana. Nah, untuk berlatih, silakan mengerjakan latihan di buku BC kelas 7 halaman 154 atau dengan men-scan QR code ini. Maka kalian bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan teks dari halaman 154. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jumpa lagi pada video berikutnya. Stay healthy, stay safe dengan melaksanakan 3M, menjaga jarak aman, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Ya, dengan menjalankan protokol 3M pada saat ini, kalian telah menyelamatkan diri dan orang-orang terdekat kalian dari paparan virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.